Aris, cantik apa tidak Aris? Cantik apa enggak? Oh, tengok tuh wajahnya tuh. Wajahmu selalu terbayang. Aris, kok ngomong dulu cantik atau tidak ini perempuan? Cantik kan? Kau lah kau tanya sama si Haris itu, aku cantik nggak Haris? Kita naikkan lawan diskusi kita. Nggak mungkin dong saya diskusi dengan Islam. Ya kan, Bang? Iya, sorry. Tapi jadi pendengar boleh kan? Boleh, siap, di bawah aja, Bang. Tap-tap layar, bantu saya tap-tap layarnya, Bang. Oke, saya dukung sepenuhnya. Ya, siap. Sehat selalu ya, Bang. Oke, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Orang wong kita iya, saya nggak apa-apa. Kalau ada yang bertanya kenapa Islam tidak boleh naik, saya akan jelaskan karena di sini room saya untuk diskusi, ya di mana kita menaikkan saudara Kristen yang naik agar kita bisa berdiskusi. Saya kenapa tidak mau berdiskusi sama Islam? Karena udah selesai. Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad, kita Al-Quran. Selesai, fix. Nah, ini yang baru kayak si Aris ini, Pak. Nah, kenapa dia menyembah ada 3 pribadi, 1 hakikat, 3 trinitas? Itu si Cinta itu mau kali dia nengok kau. Nih si Cinta nih. Ya halo ruang hampa, Kristen Islam. Ya, halo Mbak, saya salah masuk tadi kepencet, saya Muslim. Oke, siap. Iya. Halo Cinta. Buka kameranya Cinta, ini cewek paling tercantik se antero untuk Kristen. Cinta, buka kamera. Udah buka ini, udah buka. Cantik kan Aris? Aris lihatnya gimana, cantik atau tidak? Aris, cantik apa tidak Aris? Cantik apa enggak? Oh, tengok tuh wajahnya tuh. Wajahmu selalu terbayang. Aris, kok ngomong dulu cantik atau tidak ini perempuan? Cantik kan? Kau lah kau tanya sama si Haris itu, aku cantik nggak Haris? Kau bilang. Soalnya kau saking nggak lakumu, kau rela masih melap karena kau tak laku sama orang Kristen. Mute dulu Aris ya, mute dulu ya. Ya beginilah. Kau bilang apa tadi? Ulang, Rasmi. Oke, saya mau tanya dulu sama kamu Nura ya. Dalam ajaran Islam itu anjing masuk surga kan? Anjing itu nanti juga ada di sorga. Iya. Dan ternyata kalian menurut Maryam 71 kalian masuk neraka. Anjing masuk surga, kalian masuk neraka. Artinya lebih mulia anjing daripada kalian. Enggak, di mana? Masuk surga, kau masuk neraka. Lebih mulia anjing daripada kau. Pakai otak kau lah Nora. Iya, di mana? Kau tuh? Di mana masuk surga? Makanya kau Mas Haris, kalau seajaran orang ini biar tahu kok anjing masuk surga, orang Islam masuk neraka menurut Maryam 71. Kau ikuti. Lebih mulia anjing daripada manusia dalam ajaran orang ini. Kau ikuti, kau goblok kali kau Mas Haris. Apa kau goblok kali kau? Anjing masuk surga. Ya iyalah, anjing masuk surga. Lebih mulia anjing daripada pemakan anjing. Lebih mulia anjing daripada pemakan anjing. Lebih mulia babi daripada pemakan babi. Lebih mulia anjing daripada kau Nora. Anjing masuk surga, kau masuk neraka. Gini mata si Nora. Baru sadar dia.
Dia kayak yang tadi. Terus tadi Nora ada mau ku jawab tadi yang kau katakan tentang Tuhan berkelamin kan. Jadi kelamin itu Tuhan kamu katakan tadi kan, itu yang mau ku jawab sebenarnya. Nah, jadi kau ini kan Nora, ini Allah dan manusia itu kan satu gambar dan satu rupa. Itu dicatat di Kejadian 1 ayat 26. Nah, jadi contoh kita ambillah dirimu Nora. Ini Nora, ini tubuhmu Nora. Kau punya kelamin, memekmu itu kan. Memekmu itu kan memek Nora, ya kan? Memekmu itu Nora enggak? Ya Nora memekmu, ya kan? Jadi kata kelaminnya Tuhan juga, ya Tuhan juga namanya kelamin Tuhan. Ya kalau kamu mungkin memekmu bukan memekmu, mungkin memek anjing memekmu. Itu ada yang mau ku jawab ya. Inilah ya, Kristen bersyukurlah kitabnya udah pakai bahasa Indonesia. Tiba giliran pakai bahasa Indonesia tidak tahu membacanya. Setiap manusia akan mendatangi neraka. Setiap manusia, di mana di situ dikatakan Islam? Setiap manusia itu akan mendatangi neraka. Mendatangi neraka bukan berarti masuk neraka. Saya mendatangi mall bukan berarti saya masuk mall. Saya mendatangi sekolah bukan berarti saya masuk ke dalam kelas. Saya mendatangi kantor bupati belum tentu saya masuk ke dalam kantor bupati. Semua manusia akan mendatangi neraka. Bagaimana? Apakah umat muslim akan masuk neraka? Baca surat Maryam ayat 72. Tetapi Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Ayat 72-nya baca. Semua manusia akan mendatangi neraka, tetapi orang-orang yang beriman kepada siapa? Kepada Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Dan orang-orang yang bertakwa itu yang seperti apa? Yang melakukan segala perintah Allah. Tuh. Akan diselamatkan. Ya. Terus di mana Kristen dijanjikan Yesus masuk surga? Yang masuk surga duluan kata Yesus adalah pemungut cukai dan pelacur, Rasmi. Surga, jangankan anjing, babi aja yang diharamkan di dunia akan masuk surga. Apakah haram makan babi nanti di surga? Enggak. Khamr haram? Enggak. Di surga enggak ada yang haram. Sebab di surga itu bukan nafsu duniawi. Oh, lebih hebat anjing nanti di surga daripada pemakan anjing. Anjing, babi, binatang bertaring, bangke itu diharamkan di dunia. Kenapa diharamkan? Perintah dari Allah. Babi diharamkan, anjing diharamkan dan najis. Terus kenapa masuk surga? Mereka diharamkan untuk dimakan, dikonsumsi oleh manusia, tetapi bukan berarti mereka tidak akan ada di surga. Diharamkan di dunia, tidak diharamkan di surganya Allah. Sebab Homer di dunia itu memabukkan. Tetapi Homer di surga itu tidak memabukkan. Karena apa? Karena Homer di surga dengan di dunia berbeda, kawan. Itulah surga. Makanan di surga dengan makanan di dunia itu berbeda, kawan. Itulah kelebihan surganya umat muslim. Tidak ada perang naga. Masa di surga ada perang naga, mengawin anak domba? 72 bidadari gimana? Jangan ngomongin bidadari, kawanku. Tapi ngomonglah, bertanyalah kepada Tuhan kamu, kenapa lonte duluan masuk surga? Matius 21 nomor 31, kenapa lonte duluan masuk surga? Saudara muslim, tap
layarnya. Langit keberapa surga lendir? Oh, tanya sama Tuhan kamu di Wahyu 19 nomor 7. Kenapa ada kawin anak domba? Ya, agama apa Agus? Asran? Sama. Oke. Halo Sweety. Halo Li Sweety. Lili Sweety. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam ya kakak? Islam Bunda, semangat selalu Bunda. Amin. Ya, Amin saja Bunda. siap. Oke, Agus agama apa? Bang Agus. Agustinus. Ya. Ya, Bang Agus agama apa? Katolik. Oke, Katolik. Ya, silakan mau bertanya atau menanggapi tema. Saya tidak bertanya, mau menanggapi. Jadi mau ngapain Abang? Menanggapi tema Anda ini, Tuhan berkelamin, maksudnya Tuhan berkelamin seperti Iya, apakah Tuhan punya kelamin Abang? itu pertanyaan Anda. Iya, pertanyaan saya. Maka Bukan Tuhan pertanyaannya berkelamin. Mas Aris. Apakah Tuhan ada? Itu yang Anda tanyakan, Tuhan saya atau Tuhanmu? Tuhan saya di dalam Al-Quran, Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Jadi Allah saya bukan makhluk. Tidak pernah menjelma jadi manusia, tidak pernah bernuzul jadi manusia, tidak pernah berinkarnasi jadi manusia. Karena Allah saya yang menciptakan manusia, Allah saya yang menciptakan memberikan kelamin kepada manusia dengan hewan, tidak mungkin Allah saya menjadi manusia ataupun hewan. Sehingga Allah saya tidak berkelamin. Jadi pertanyaan saya, Anda itu Abang, berkelamin, nggak saya berkelamin belum- gitu? Apakah Tuhan Anda berkelamin? Sikapi dulu pertanyaan saya. Sudah, Bang. Enggak. Allah saya tidak pernah menjadi manusia, bernuzul jadi manusia, inkarnasi jadi manusia, menjelma jadi manusia. Manusia di dunia ini tidak diciptakan. Bang, saya akan menanggapi dulu, Bang, pertanyaan Abang. Manusia di dunia ini tidak ada diciptakan oleh Allah, setengah manusia, setengah Tuhan. Sebab manusia tidak bisa diberikan gelar Tuhan. Sebab Tuhan tidak mungkin jadi manusia. Manusia itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Manusia memiliki sifat manusia yang tidak mungkin dimiliki oleh sifat Tuhan. Sifat Tuhan tidak mungkin dimiliki oleh sifat manusia. Contoh, Tuhan maha melihat, manusia tidak maha melihat tapi melihat. Tuhan maha hidup, artinya Tuhan tidak mungkin mati dan tidak bisa mati, sementara manusia bisa mati. Nah, jadi kalau ditanya apakah Tuhan kamu punya minora? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan saya bukanlah makhluk. Nah, pertanyaan saya, apakah Tuhan kamu berkelamin, Abang? Itu nggak bisa kita jawab. Pertanyaan saya, dari mana Anda tahu bahwa Tuhan Anda itu tidak Karena Tuhan saya yang menciptakan manusia memiliki kelamin. Tuhan saya menciptakan binatang memiliki kelamin. Tidak mungkin Tuhan saya menjadi ciptaan juga punya kelamin, Abang. Sebab tujuan kelamin itu ada bermacam-macam. tapi tidak mempunyai kelamin? Sekarang saya tanya, Bang. Ada nggak tujuan kelamin, Abang? Ada. Sebutkan tujuan kelamin untuk laki-laki. Banyak fungsinya.
Sekarang pertanyaan saya bukan itu, jawab dulu pertanyaan saya dong. Oh. Woi Bujang, dari mana kau tahu Tuhan Anda itu? Marah, Bang. Sebutkan fungsi kelamin bagi laki-laki. 1. PP lah kau Bujang. Loh. Apa ini? Kok marah-marah? Saya tadi sudah jelaskan, Tuhan saya tidak mungkin berkelamin. Karena yang berkelamin ini adalah manusia dengan hewan, Abang. Fungsi kelamin bagi manusia dengan hewan itu adalah sama-sama untuk beranak cucu, yang untuk binatang untuk berkembang biak, Abang. Perintah dari Allah, beranak cuculah kamu, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Bagaimana caranya kami penuhi bumi ini dengan keturunan Allah? Dengan cara yaitu kamu mengawini perempuan, kamu kawin mengawini. Begitu juga kepada hewan. Jadi salah satu fungsi kelamin adalah untuk pembuahan, Abang. Jadi kalau Tuhan berkelamin untuk apa? Kenapa Abang langsung tiba-tiba bilang bujang? Kok marah-marah? Tengok Mas Aris yang manis ini tidak ada marah-marah. Kenapa begitu Aris? Dari tadi saya nggak ada ngomong tentang bujang, kontol, pepe, itu nggak ada. Tapi kok yang lain dari tadi kayak gitu ya? Nah, Aris, lu mute, doubling. Kau cukup ngangguk aja. Kok marah-marah sih? Gini Kak, mau turun dulu, mau kerja sudah nih. Udah, Bisa kau tidak? parkun aja, matikan kamera, parkun aja. Ya, sambil mendengarkan ya, karena kau kan tidak tahu Bible, saya ajarkan. Ya, TST. Halo. Ya, halo. Silakan buka kameranya Bang, Kristen.